Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Haidar Channel 29 selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Kali ini Haidar Channel 29 akan mengisahkan seorang wali agung dari Tanah Sunda. Beliau adalah Sultanul Aulia, Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, atau yang biasa dikenal dengan Abah Anom. Kisah ini dikutip dari Facebook Karomah Para Wali Allah, Suryalaya. Editor dan ditambahkan, Luhur Kedaton Santri Beling TKN Suryalaya. Bagi umat muslim kata Aulia, yang sering juga disebut wali Allah sudah tidak asing lagi. Selain itu kata Aulia, juga tertulis di dalam ayat Al-Quran sebagai berikut. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula, mereka bersedih hati, yaitu, orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Al-Quran Surat Yunus ayat 62-63. Di antara para auliyailah tersebut adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin yang dikenal dengan nama Abah Anom Mursyid Tarikah Qadariyah Naksabandiyah, dan memiliki murid puluhan ribu bahkan jutaan murid tersebar sampai ke mancanegara. Abah Anom dilahirkan pada tanggal 1 Januari tahun 1915 di Kampung Godebah, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pegerageng, Tasikmalaya dan bertempat di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat. Abah Anom merupakan putra kelima Syekh Abdullah bin Nur Muhammad, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya, dari ibu yang bernama Hajah Juhriyah. Abah Anom memulai perjalanan menuntut ilmu agama Islam secara lebih khusus. Beliau belajar ilmu fikih dari seorang kiai terkenal di pesantren Cicariang Cianjur, kemudian belajar ilmu fikih, nahwu, sorof dan balagah kepada kiai terkenal di pesantren Jambudipa Cianjur. Setelah kurang lebih 2 tahun di pesantren Jambudipa, beliau melanjutkan ke pesantren Gentur, Cianjur yang saat itu diasuh oleh Ajengan Syatibi. Abah Anom melanjutkan belajar di pesantren Cirengas, Cimelati Sukabumi. Pesantren ini terkenal sekali terutama pada masa kepemimpinan Ajengan Aceng Mumu yang ahli hikmah dan silat. Dari pesantren inilah Abah Anom banyak memperoleh pengalaman dalam banyak hal, termasuk bagaimana mengelola dan memimpin sebuah pesantren. Beliau telah menguasai ilmu-ilmu agama Islam. Oleh karena itu, pantas jika beliau telah dicoba dalam usia muda untuk menjadi wakil talqin Abah Sepuh. Kegemarannya bermain silat dan kedalaman rasa keagamaannya diperdalam lagi di pesantren Citengah, Panjalu, yang dipimpin oleh Haji Junaedi yang terkenal sebagai ahli alat, jago silat, dan ahli hikmah. Di Tanah Suci Mekah beliau banyak menimba ilmu seperti fikih, hadis, tauhid, tafsir dan lain sebagainya dari ulama-ulama di Mekah dengan sistem bandongan. Di Mekah beliau juga memperdalam ilmu tasawuf di Ribat Naqsyabandi yang terletak di Jabal Kubais yang waktu itu dibimbing oleh Syekh Romli. Syekh Romli merupakan salah seorang wakil talqin dari Abah Sepuh. Sepulang dari Mekah, setelah bermukim kurang lebih 7 bulan, 1939, dapat dipastikan Abah Anom telah mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman keagamaan yang mendalam. Pengetahuan beliau meliputi tafsir, hadis, fikih, kalam, dan tasawuf yang merupakan inti ilmu agama. Ketika Abah Sepuh wafat, pada tahun 1956, Abah Anom harus mandiri sepenuhnya dalam memimpin pesantren. Dengan rasa ikhlas dan penuh ketauladanan, Abah Anom gigih menyebarkan ajaran Islam. Di samping melestarikan dan menyebarkan ajaran agama Islam melalui metode Tarikah Qadiriyah Naksabandiyah, Abah Anom juga sangat konsisten terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Karomah Abah Anom menyadarkan tantangan Kiai Sakti Pilih Tanding. Diterima dari mantan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Suryalaya Perwakilan Sumedang Bapak Ece Juardi, beliau menerima dari orang yang bersangkutan, Kiai Sakti. Diceritakan Bapak Ece Juardi, ada ulama yang dikenal sakti mandraguna tanpa pilih tanding, namanya Kiai Juret. Beliau sudah mengenal akan kemasyhuran dan keulamaannya Abah Anom yang memiliki jutaan pengikutnya dan terus berkembang sampai ke luar negeri. Suatu hari kiai tersebut memiliki rencana untuk menguji karomah Abah Anom dengan kesaktian yang dimilikinya. Kiai tersebut datang ke Pondok Pesantren Suryalaya dengan 1 bis yang membawa 70 santrinya. Semua santri disebar di sekitar pesantren Suryalaya. Setelah kiai itu masuk ke halaman Abah Anom,
Tidak disangka Abah Anom sudah berada di depan madrasah dan menyuruh Kiai untuk masuk ke madrasah Abah Anom bersama 70 santrinya yang telah disebar. Kiai tersebut merasa kaget akan kasyaf, atau penglihatan batin-nya Mursyid TKN. Abah Anom meminta Kiai tersebut dan para santrinya untuk makan dahulu yang telah beliau sediakan di madrasah. Di dalam madrasah Kiai memuji Abah Anom tentang pesantren beliau yang sangat luas nan indah, tetapi dibumbui kritik secara halus tentang kekurangan pesantrennya, yaitu tidak adanya burung cendrawasih, burung yang terkenal akan bulunya yang indah. Beliau hanya tersenyum dan menimpalinya dengan jawaban yang singkat, tentu saja Kiai. Suatu di luar jangkauan akal. Setelah jawaban itu, burung cendrawasih yang berbulu indah melayang-layang di dalam madrasah yang sesekali hinggap. Kejadian itu membuat terpesonanya akan karomah yang dimiliki beliau. Kiai itu diam 1000 bahasa. Keajaiban lagi, ketika makan dengan para santrinya yang 70 pun nasi yang disediakan dalam bakul kecil itu tidak pernah habis. Hal itu mengingatkan akan kejadian mujizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai itu sangat kagum akan karomah yang dimiliki beliau dan merasa kesaktian yang dimilikinya dan dibanggakannya itu sudah tidak ada artinya di hadapan Mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abah Anom. Benarlah ungkapan, di atas langit ada langit. Namun, Kiai ini masih penasaran dan tidak mau kalah begitu saja. Setelah makan, Kiai tersebut meminta kepada beliau untuk mengangkat kopiah atau peci yang telah diisi, yang sebelumnya dicoba oleh para santrinya tidak terangkat sedikit pun. Subhanallah, hanya dengan tepukan tangan Abah Anom ke lantai kopiah itu melayang-layang. Kiai merasa malu dan kalah lagi. Selanjutnya Kiai tersebut mengeluarkan batu yang telah disediakan sebelumnya, dan batu itu dipukul dengan kekuatan tangannya sendiri sehingga terbelah menjadi 2, sedangkan belahannya diberikan kepada Abah Anom. Kiai itu meminta kepada Abah Anom untuk memukulnya sebagaimana yang telah dicontohkannya. Abah Anom mengatakan kepada Kiai itu, "Abah tidak bisa apa-apa, yang bisa membelah itu adalah Allah." "Baiklah, Abah hanya minta kepada Allah, itu pun kalau diizinkan." Selanjutnya batu itu diusap oleh tangan Mursyid dan batu itu menjadi air. Subhanallah. Namun Kiai tersebut masih penasaran karena kesaktiannya belum bisa mengalahkan karomah Abah Anom sebagai Mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kiai mencoba menguji lagi karomah beliau dengan kelapa yang telah dibawa santri dari daerahnya. Kiai tersebut meminta yang aneh-aneh kepada Abah Anom agar isi dalam kelapa tersebut ada ikan yang memiliki sifat dan bentuk tertentu. Dengan tawadunya Abah Anom menjawab, "Masya Allah, kenapa permintaan Kiai ke Abah berlebihan? Abah tidak bisa apa-apa, seharusnya minta kepada Allah saja, jangan kepada Abah. Hanya Allah lah yang bisa mewujudkan segala sesuatu karena Dia maha berkehendak dan berkuasa." Kiai itu masih penasaran akan permohonannya kepada Abah Anom. Selanjutnya Abah Anom berkata, "Baiklah kalau begitu, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan kita." Setelah berdoa beliau menyuruh kelapa itu untuk dibelah 2, dan dengan izin Allah di dalam kelapa itu ada ikan yang sesuai dengan permintaan sang Kiai. Subhanallah. Selanjutnya, entah dari mana datangnya di tangan Abah Anom sudah ada ketapel, dan ketapel itu diarahkan atau ditembakkan ke langit-langit madrasah. Sungguh di luar jangkauan akal, muncul dari langit-langit burung putih yang jatuh di hadapan Kiai dan beliau. Setelah kejadian itu, Kiai menangis di pangkuan Abah Anom, sadar dan memohon maaf atas kesombongan dan kesalahannya. Akhirnya Kiai memohon kepada Abah Anom untuk diangkat menjadi muridnya dan menjadi seorang pengamal Thariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kiai itu ditalkin zikir TKN, diajarkan zikir Thariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Dengan talkin zikir itu menyadarkan akan adanya Allah yang maha mengetahui akan perbuatan jahat makhluknya baik lahir maupun batin dan maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah ditalkin Kiai menangis di pangkuan Abah Anom sampai tertidur. Anehnya, bangun dari tidur sudah berada di masjid. Subhanallah. Berkat karomah Abah Anom kanker rahim jadi janin hidup. Cerita ini diambil dari ceramahnya Kiai Haji Muhammad Abdul Gaus Saifullah Al-Maslul atau Ajengan Gaus, salah satu wakil talkin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Kiai Haji Maksum memiliki seorang istri yang sedang mengandung. Menurut vonis dokter,
istri kiai tersebut bukanlah kehamilan normal yang biasanya terjadi pada seorang wanita. Namun istri Kiai Haji Maksum divonis menderita kanker dan harus segera dioperasi. Sang kiai akhirnya datang ke Suryalaya ingin bertemu Pangersa Abah Anom untuk meminta doa beliau agar istrinya diberi kelancaran saat operasinya nanti. Ketika Kiai Maksum mengutarakan maksudnya tersebut, Abah hanya berkata, "Hak, sing jadi jelema," dalam bahasa Indonesia, "Iya, jadi manusia." Maksudnya adalah semoga kandungan istri Kiai Maksum menjadi manusia dengan izin Allah. Dan ternyata, baru saja istri Kiai Maksum satu langkah keluar dari rumah Pangersa Abah, dia merasakan gerakan-gerakan dalam rahimnya itu. Subhanallah, kontan saja istri Kiai Maksum kaget, dan langsung memeriksakan dirinya ke dokter. Lalu apa kata dokter? Subhanallah, dokter pun sama terkejutnya dengan pasangan suami istri Kiai Maksum tersebut. Allahu Akbar, kun fayakun, dengan izinnya melalui doa kekasihnya, daging jadi yang asalnya akan diangkat tersebut, ternyata berubah menjadi sesosok manusia kecil yang menggemaskan berjenis kelamin laki-laki. Ya, ternyata setelah dioperasi daging jadi itu berubah menjadi seorang bayi, yang diberi nama Sufi Firdaus. Idos panggilan anak ini, hingga saat ini masih hidup dan mengabdikan dirinya untuk menjadi murid Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, Abah Anom. Wanita memanggil-manggil Abah Anom selamat dari tindak perkosaan. Abdul telah tiada. Bunga di atas kuburan Abdul yang terletak di area kuburan Blok Nyongkelang Selajambe Kabupaten Kuningan tampak masih segar sekalipun sudah 3 hari terpanggang panas terik matahari. Begitu pula gundukan tanah merah tampak terlihat masih basah padahal kuburan sekelilingnya sudah kering bahkan terlihat retak-retak akibat kemarau berkepanjangan. Sepintas, tak ada yang istimewa pada kuburan tersebut, sama saja seperti kuburan yang lainnya. Namun sesuatu yang beda akan terasa di sana, wangi bunga akan tercium manakala orang melewati kuburan tersebut. Emangnya, siapa sih yang tertidur di dalam sana? Inilah kisahnya. Adalah Abdul, seorang laki-laki yang 3/4 usianya dihabiskan dalam lembah kemaksiatan, di kota metropolitan. Abdul menjelma menjadi bajingan yang super haram jadah. Ia adalah jagoan yang tak pernah kenal rasa takut, bagi sesama penjahat. Abdul adalah momok yang menakutkan. Bagi polisi lelaki yang sekujur tubuhnya dipenuhi tato wanita telanjang itu merupakan sosok penjahat yang super licin yang sulit ditangkap karena kepandaiannya menggunakan jampi-jampi sehingga mampu berkelit dari kejaran aparat, kapanpun dan dimanapun, perbuatan maksiat tak pernah ia lewatkan. Hingga suatu malam di bulan November tahun 2005, niat jahatnya muncul kembali ketika melihat seorang penumpang wanita sendirian di mobil omprengan daerah Plumpang, Jakarta Utara. Bersama 2 orang temannya, ditodongkannya pisau ke arah sopir dan kernet yang tidak berdaya menghadapi ancaman tersebut. Keduanya lalu diikat lalu Abdul CS membawa kendaraan tersebut ke salah satu tempat di Bogor yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Sesampainya di tempat, Abdul CS bermaksud untuk memperkosa wanita cantik tersebut. Dengan cara paksaan, wanita itu sebut saja Sinta diminta untuk melayani nafsu binatangnya. Namun Sinta berupaya sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari bahaya sambil berteriak, "Abah, Abah, Abah, tolong saya." Subhanallah, atas kehendaknya, di saat Abdul akan melampiaskan nafsu kebinatangannya, tiba-tiba saja burung miliknya mendadak terkulai lemas dan ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Begitu juga kedua temannya yang akan memperkosa Sinta mengalami hal serupa. Dalam keadaan seperti itu, Sinta langsung melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Abdul CS mengalami nasib naas. Kemaluannya membengkak dan 3 bulan kemudian, 2 orang temannya mati mengenaskan akibat burungnya membesar. Untunglah, Abdul cepat sadar. Ia tahu bahwa peristiwa tersebut merupakan hukuman dari Allah atas dosa-dosa mereka yang telah diperbuat. Lalu, ia menemui salah seorang temannya yang sudah terlebih dahulu insyaf dan bertaubat. Setelah diutarakan maksud dan kedatangannya, teman Abdul tersebut membawanya ke salah satu majelis zikir dan kemudian bertaubat. Melalui kiai yang menuntunnya, ia pun tahu bahwa taubat tidak berarti harus menghilangkan seluruh tato yang ada di tubuhnya. Dengan semangat yang kuat dan tekad yang membaja, Abdul pun mendapatkan talqin zikir dan mengamalkan semua amaliyahnya seperti khotaman meskipun dia hafalkan dari latinnya.
Teman-teman seprofesi dulu di Jakarta banyak yang ia temui sehingga dia memutuskan untuk hijrah dari Jakarta ke kampung halamannya, takut jika niat jahatnya kembali muncul. Di kampung halamannya, masyarakat tidak begitu saja bisa langsung menerimanya, malah menaruh rasa curiga, bahkan tak jarang kata-kata pedas sering dilontarkan kepadanya. Berbekal tanbih dan zikrullah, ia tetap tersenyum dan berbaik budi. Sehingga akhirnya masyarakat pun dapat menerima bahwa Abdul telah kembali ke jalan yang lurus. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia menjadi buruh tani dan pekerjaan serabutan lainnya hanya untuk sesuap nasi sehingga tetap bisa melaksanakan amalia zikrullah seperti yang pernah didapatkannya di Jakarta, hingga akhirnya, pada hari Jumat di tahun 2006 selepas subuh, ia dipanggil kembali oleh Allah dalam posisi tawajuh. Aba Anom adalah Sultanul Aulia di zaman ini, sebagaimana fatwa Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Kiai Haji Dodi Firmansyah ditanya oleh almarhum Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani pada saat 40 hari menjelang wafatnya, Kiai muda asal Garut tersebut terperanjat saat Al-Alamah tersebut tiba-tiba menanyakan sosok guru yang telah menanamkan kalimat agung di lubuk hatinya. Lebih terkejut lagi saat ulama tersebut tercekat sewaktu disebutkan nama Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Secara spontan Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Muhadis Al-Musnid Al-Mufasir Qut Al-Haramain Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasni Al-Husaini Asy-Syadzili Mekah menyebutkan bahwa Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin adalah Sultanul Aulia fi hadza zaman, rajanya para wali zaman sekarang. Bahkan beliau pun menyebutkan Qaddasallahu sirohu bukan radhiyallahu anhu seperti yang kebanyakan disebutkan oleh para ikhwan. Walaupun secara dohir Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki belum bertemu dengan Pangersa Abah, namun keduanya telah mengenal di alam ruhani yang tak dibatasi ruang dan waktu. Sayyid Profesor Dr. Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas bin Sayyid Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki Al-Asy'ari Asy-Syadzili lahir di Makkah pada tahun 1365 Hijriah. Sekilas profil Dodi Firmansyah: usianya masih muda, kelahiran Garut tahun 1978. Sejak usia SMP ia dikenal ahli hikmah, sedangkan ketertarikan dalam dunia tasawuf ia ke pondok pesantren Suryalaya sejak dimulai kelas 4 SD. Kiai ini pernah dididik langsung oleh almarhum Al-Alama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Mekah selama 6 tahun. Pulang pesantren dari Mekah pada tahun 2006, Kiai ini menikah dengan Hajah Siti Fatimah, putri seorang pengusaha asal Tasikmalaya, dan dikaruniai putra yang diberi nama M. Lutfi El-Maki. Pendapat Kiai Haji Dodi tentang sosok Pangersa Aba Anom, saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, cukuplah dua pendapat ulama kelas dunia yang mengomentarinya. Pertama, ungkapan dari guru saya sendiri di Mekah, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau sendiri yang mengungkapkan bahwa Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin adalah Sultanul Aulia fi hadza zaman, dan kedua mursyid kamil mukamil Thariqah Naqsyabandi Al-Hakani, As-Sayyid Al-Alamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani, sufi kenamaan dari Siprus Turki, yang menyebutkan Pangersa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Kis adalah sufi agung di Timur Jauh. Dalam majalah Sintoris, Sinar Thariqah Islam, disebutkan As-Sayyid Al-Alamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani mengatakan bahwa Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin adalah wali agung di Timur Jauh. Hal itu pernah disampaikan juga di kampus oleh Kiai Haji Wafiuddin setelah mendampingi Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani ke PP Suryalaya. Aba Anom di mata As-Sayyid Al-Alamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani Al-Hasani. As-Sayyid Al-Alamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani Al-Hasani dari Siprus Turki telah menegaskan, banyak para alim ulama dan para cendekiawan muslim memberikan pengetahuan agama kepada umat. Pengetahuan itu bagaikan lilin-lilin. Apalah artinya lilin-lilin yang banyak meskipun lilin-lilin itu sebesar pohon kelapa kalau lilin-lilin itu tidak bercahaya, dan cahaya itu salah satunya berada dalam kalbunya beliau, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Saya tidak tahu apakah nur ilahi yang dibawanya akan putus sampai pada beliau saja, atau masih akan berlanjut pada orang lain. Tapi saya yakin dan berharap, sesudah beliau nanti masih akan ada orang lain yang menjadi pembawa nur ilahi itu. Siapakah orangnya?
saya tidak tahu. Maka Anda sekalian para hadirin, ambillah nur ilahi itu dari beliau saat ini. Mumpung beliau masih ada, mumpung beliau masih hadir di tengah kita, sulutkan nur ilahi dari kolbu beliau kepada kolbu Anda masing-masing. Sekali lagi, dapatkanlah nur ilahi dari orang-orang seperti Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Dari kolbu beliau terpancar pesan-pesan kepada kolbu saya. Saya berbicara dan menyampaikan semua pesan ini bukan dari isi kolbu saya sendiri. Saya mengambilnya dari kolbu beliau. Di hadapan beliau saya terlalu malu untuk tidak mengambil apa yang ada pada kolbu beliau. Saya malu untuk berbicara hanya dengan apa yang ada pada kolbu saya sendiri. Profesor Dr. Buya Hamka Ketua Umum Muhammadiyah di Bayat Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dan menjadi murid Aba Anom. Siapa sangka mantan pimpinan Muhammadiyah Buya Hamka ternyata mengikuti Thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ketua MUI pertama ini berbayat kepada Aba Anom, mursyid tarekat dari pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Hal ini diungkapkan Dr. Sri Mulyati, pengajar tasawuf UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baru-baru ini penelitian pribadi saya ketika menyelesaikan disertasi. Ada fotonya ketika berbayat dengan Aba Anom. Cuma ada sebagian orang Muhammadiyah yang tak percaya, katanya. Mantan Ketua Umum Fatayat NU ini menuturkan, Buya Hamka sendiri pernah berujar di pesantren Suryalaya Tasikmalaya bahwa dirinya bukanlah Hamka, tetapi Hampa. Saya tahu sejarahnya, saya tahu tokoh-tokohnya, tetapi saya tidak termasuk di dalamnya. Karena itu saya mau masuk. Akhirnya beliau masuk, karena mungkin haus spiritual, tandasnya. Buya Hamka berkata, di antara makhluk dan kholik itu ada perjalanan yang harus kita tempuh, inilah yang kita katakan Thorikoh. Hamka memang dikenal memahami dunia Thorikoh, salah satu karyanya adalah Tasawuf Modern, yang mengupas dunia tasawuf dan penerapannya pada era modern ini. Profesor Dr. Harun Nasution, tokoh yang dikenal paling rasional di Bayat Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dan menjadi murid Aba Anom. Tokoh lain yang dikenal publik sangat rasional tetapi juga mengikuti tarekat adalah Harun Nasution. Menurut Sri Mulyati yang lulus dokter dari McGill University ini, persentuhan Harun dengan dunia tarekat dimulai ketika mengantar proses penyembuhan anaknya ke Suryalaya. Ia melihat, hanya dengan sholat tahajud saja, seseorang bisa sembuh. Akhirnya, sampai akhir hayatnya, beliau sangat sufi, ikut Aba Anom. Padahal beliau seorang profesor yang sangat rasional, terangnya. Ibnu Taimiyah, yang oleh sebagian orang dipercaya anti Thorikoh, ternyata juga menjelang akhir hayatnya secara pribadi mengikuti tarekat. Dalam buku Syekh Hisham Kabani, dia belajar dan mempraktekkan tarekat, memang tidak mengajarkan, seperti Imam Ghazali, belajar dan mempraktekkan, meskipun bukan mursyid. Setelah dia tidak puas di ilmu kalam, akhirnya belajar tasawuf dan mengamalkan sehingga menghasilkan rekonsiliasi, ujarnya. Abah Anom dan jagoan dari Surabaya Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiah Akbar, itulah nama seorang kiai yang berasal dari Surabaya. Tidak terbayangkan kiai pemimpin pesantren tersebut adalah mantan jagoan jalanan. Ini berdasarkan cerita beliau Kiai Haji Ali Hanafiah Akbar yang saat itu diwawancarai oleh wartawan majalah Nuqtoh. Beliau menceritakan bahwa dirinya sejak kecil tidak kefikiran punya cita-cita jadi kiai apalagi memimpin pesantren, tetapi cita-citanya sejak kecil adalah ingin menjadi seorang jagoan. Keinginannya yang sangat kuat inilah membuat ia sangat gigih di dalam mendalami ilmu kanuragan atau bela diri. Bahkan setiap ada orang yang terkenal jago silat pasti ia datangi. Berbekal ilmunya tersebut Ali berusaha menjadi jagoan jalanan di Surabaya dan akhirnya ia pun hijrah ke Jakarta. Dan di Jakarta ia menjadi tukang pukul salah satu perusahaan. Bahkan karena kemampuannya berkelahi yang tidak terkalahkan, ia pernah dikontrak oleh Edi Tansil untuk mengamankan proyek besar. Ternyata hidayah merubah jalan hidup jagoan ini. Ia bertemu dengan salah seorang ikhwan TKN dan entah apa yang terjadi di dalam hatinya terbesit ingin bertemu dengan Aba Anom mursyid Thorikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ia pun pergi dari Jakarta bermaksud menemui Aba Anom, dan maksudnya pun terlaksana dan ia mendapat talqin zikir oleh Aba Anom. Setelah itu Aba Anom menyuruhnya pulang. Rupanya hatinya berkecamuk dan ia pun mengeluh, jauh-jauh datang dari Jakarta cuma diajarin zikir. Tetapi apa yang terjadi setelah ada dalam perjalanan, mulutnya terasa terkunci, enggan berbicara kepada siapapun.
Bahkan ia disangka orang stres. Dari diamnya ia merasa Abah Anom selalu di sampingnya dan mengajarinya berbagai macam ilmu tentang agama, dan entah kenapa setelah mulut mau berbicara kembali ia sudah bisa ceramah mengenai ilmu-ilmu agama. Akhirnya beliau mendirikan pesantren dan mendapat hirqah sebagai wakil talqin Abah Anom di Surabaya. Abah Anom dan pemuda jago silat diceritakan oleh Kiai Haji Komarudin yang merupakan wakil talqin senior Abah Anom. Beliau menuturkan bahwa ada salah seorang pemuda jago di dunia persilatan. Beliau Kiai Haji Komarudin tidak menyebutkan nama pemuda tersebut. Pemuda tersebut suatu hari mendatangi Mursyid Kamil Mukamil Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, Abah Anom, dengan maksud menantang untuk berduel dengannya. Hal ini karena pemuda tersebut mendengar kemasyhuran Abah Anom. Tetapi Abah Anom dengan suara lembutnya menolak tantangan pemuda tersebut, seraya mengatakan bahwa Abah tiada bisa apa-apa. Setelah beberapa kali mendapat tolakan dari Abah Anom, ternyata pemuda tersebut semakin geram dan marah, sehingga ia berusaha menerjang badan Abah Anom yang sedang duduk bersila. Tetapi apa yang terjadi? Pemuda tersebut terpental seraya menjerit, "Aing jin, aing jin, aing jin, aing jin." Padahal Abah Anom tiada bergerak dari tempat duduknya. Abah Anom dan upaya pemulihan korban penyalahgunaan narkoba. Dalam rangka memberikan andil terhadap bangsa dan negara, Abah Anom memiliki peran serta dengan merintis dan membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani dan menyembuhkan para korban kecanduan narkoba yang disebut dengan Inabah. Metode yang diterapkan oleh Abah Anom di dalam Inabah menggunakan metode zikir dan salat serta mandi taubat yang merupakan amalan TKN Suryalaya. Dengan metode ini ribuan pecandu narkoba berhasil disembuhkan, bahkan Inabah sekarang sudah berkembang ke beberapa daerah di Indonesia dan mancanegara. Abah Anom telah ada dalam penglihatan batin Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Abah Sepuh, ayahanda sekaligus guru Abah Anom. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu diangkat menjadi mursyid di Masjid Holwat oleh Syekh Tolhah radhiyallahu anhu dari Kalisapu Cirebon. Kemudian beberapa tahun setelah itu, Syekh Tolhah menyuruh beliau untuk mendirikan pesantren dan diamanati dengan nama pesantren itu Suryalaya, yang artinya tempat cahaya, juga amanat agar pesantren itu dikembangkan. Karena dalam pandangannya, pesantren dengan nama Suryalaya ini nantinya akan menjadi pusat perkembangan Thoriqoh Qadiriyah Naqsyabandiyah di mancanegara oleh putranya kelak, yakni Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, Abah Anom. Diceritakan ketika Syekh Abdullah Mubarak, Abah Sepuh, pulang berguru dari Pulau Madura kepada Syekh Khalil Bangkalan, Abah Sepuh langsung naik perahu tanpa dibekali dayung atau layar. Dengan hanya bekal solawat Bani Hashim yang dibacanya sepanjang perjalanan, beliau sampai ke Cirebon. Artinya perahunya dijalankan hanya dengan bacaan solawat Bani Hashim yang beliau dapatkan dari gurunya Syekh Khalil Bangkalan. Solawat Bani Hashim artinya, "Ya Allah, berikanlah rahmat serta salam kepada seorang nabi keturunan bangsawan Hashim, yakni Muhammad beserta keluarganya, semogalah tetap selamat dan sejahtera." Berikut silsilah Thoriqoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Suryalaya. Robul Arba'abi wa Mutekurobi Allah subhanahu wa ta'ala kepada Sayyiduna Jibril alaihi salam, kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Sayyiduna Aliyu karomallahu wajhah, kepada Sayyiduna Husain, kepada Sayyiduna Zainal Abidin, kepada Sayyiduna Muhammadul Bakir, kepada Sayyiduna Imam Musa Al-Kadzim, kepada Sayyiduna Abul Hasani, kepada Ali Ibnu Musa Arido, kepada Syekh Ma'rufil Karhi, kepada Syekh Siri Sakoti, kepada Syekh Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi, kepada Syekh Abu Bakar di Ifishibili, kepada Syekh Abul Fadli At-Tamimi, kepada Syekh Abul Fraji Al-Cerdushi, kepada Syekh Abul Hasan Ali Ibnu, kepada Yusuf Al-Kirsli Al-Hari, kepada Syekh Abu Said Al-Mubarak, kepada Ibnu Aliyu Al-Mazumi, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qodasalohu Sirohu, kepada Syekh Abul Aziz, kepada Syekh Muhammad Hatak, kepada Syekh Syamsuddin, kepada Syekh Syarafuddin, kepada Syekh Nuruddin, kepada Syekh Waliyuddin, kepada Syekh Hisyamuddin, kepada Syekh Yahya, kepada Syekh Abu Bakar, kepada Syekh Abdurrahim, kepada Syekh Usman, kepada Syekh Abdul Fatah, kepada Syekh Muhammad Murad, kepada Syekh Syamsuddin, kepada Syekh Ahmad Hatib Syambas Ibni Abdil Gofar, kepada Syekh Tolhah Cirebon, kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad,
Aba Sepuh kepada Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, Aba Anom. Kemuliaan Aba Anom menurut Guru Sekumpul, Alamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Mursyid Tarekat Samaniyah atau biasa dikenal dengan Tuan Guru Ijai. Ada cerita menarik dari Subhan, seorang dosen IAILM Suryalaya pernah silaturahmi kepada Tuan Guru Ijai Martapura, Kalimantan Selatan. Dikisahkan Tuan Guru Ijai menyampaikan bahwa Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin adalah lautan thorikoh. Hal ini disampaikan kepada Pangersa Aba Anom, kemudian dibalas oleh Aba Anom bahwa Tuan Guru Ijai adalah lautan ilmu. Ayat yang patut jadi renungan saat ini adalah firman Allah, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Al-Hujurat 13. Habib Abdurrahman Asad Al-Habsyi menyampaikan, dalam Al-Quran kata takwa digunakan pada 3 hal. Pertama, memiliki makna al-hasyah dan al-haibah, takut. Kedua, bermakna taat dan ibadah. Ketiga, bermakna pensucian hati dari perbuatan dosa. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu 1. Takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. Hal ini seperti kalamnya yang artinya, dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Al-Baqarah 41. 2. Bermakna taat dan beribadah, sebagaimana kalamnya yang berarti, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ali Imran 102. 3. Dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa. Maka inilah hakikat dari makna takwa, selain pertama dan kedua, sebagaimana termaktub dalam firman-Nya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah dan bertakwa, maka itulah orang-orang yang beruntung. An-Nur 52. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tentang manusia yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah berfirman, "Aku menurut prasangka hambaku. Aku bersamanya saat ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam kesendirian, aku akan mengingatnya dalam kesendirianku. Jika ia mengingatku dalam keramaian, aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaiannya. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian biografi lengkap dan berbagai macam kisah karomah Sultanul Aulia, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Aba Anom. Semoga kita dapat mengambil keberkahan dari beliau. Amin.